Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aibadatu. Artinya bismillah tidak mungkin terucap kecuali memang kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana bismillah ketika gosok haram? Ketika apa mana ya? Sing makruh lah. Makruh. Apapun yang di situ makruh sama haram, gak usah bismillah. Gampangnya gitu. Jadi apapun yang itu baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya begini ya. Saya gampangnya menggambarkan dulu. Orang yang ngomong haram, Allah akan melaknat. Saya pikir bismillah sering terucap. Sifat Allah Rahman Rahim, kasih sayangnya. Jadi saya gak takut gitu loh. Hingga saya dengan mas saya ketika ke makom, ketawa saya, gak takut, gak nangis. Misal orang meninggal, gak nangis, guyu. Enak ya orang itu ya. Selesai urusan. Allah kan kasih sayang. Masuk, kata orang, siksa kubur. Enggak. Kalau sudah la ilaha illallah, enak bro. Aku nemono. Aku gak wedi mati. Maksudnya begitu. Karena lihat dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah kasih sayang. Ngapain takut? Yakin yang di kuburan. Mungkin gini keyakinan saya. Saya mati terus kesuwen kono dunya paling ngono. Kesuwen awakmu iku. Lapo nonggene kono dunya iki ora enak. Saya yakin gitu. Kalau memang jelas kita Islam loh. Saya yakin itu. Gak takut loh. Allah itu yang paling kuat, Rahman Rahim. Masa mau mesiksa? Enggak. Jadi saya ketika lihat orang mati, versi saya ketawa gitu. Bukan ketawa ya, bahagia, enak hari itu. Enak, seneng banget. Enak ya, kok selesai urip. Nah, kenapa? Ini trik saya, cara berpikir saya. Kenapa kok menangis? Pertanyaannya, menangis haram atau tidak? Nabi menangis. Maka menangis sunnah. Nangis itu sunnah karena Nabi nangis. Pertanyaan, hatinya Nabi ridho enggak? Ridho kan? Oke. Kalau begitu ketika ada naudzubillah ya, misalnya yang kita cintai meninggal, kita menangis. No hati no gini ilmu no pikiran sunnah rek nangis. Hati ridho, alhamdulillah masuk surga, simpel. Paham ya? Kolarisinya jangan ngomong gini, kok nangis? Gak ridho ya? Loh. Kalau ke orang umum saya bisa ngomong Kak Ridho terus mencabik-cabik kelihatan. Tapi saya terus mikir saya, kalau saya nangis lihat orang, oh dia melakukan kesunahan, Nabi nangis. Nah, membuktikan nangis ridho sama tidak mudah. Pegang airnya, kalau panas gak ridho. Klarifikasi sampai masuk ridho pun ndak ini. Saya tak pikir, gampang, kira-kira ridho Gusti Allah ceklen. Lek panas mesti gak ridho. Ketika kamu marah gak ridho kan mesti nangisnya panas ya. Kalau kamu dapat pemberian juara, nangis lagi, adem. Paham ya maksudnya ya? Sampai ke situ ya secara fisik saya melihat ridhonya orang, bukan ridhonya teman kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang belas asih Ar-Rahimi ing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahimi ing dalam akhirat peloko. Ini kalau begitu wilayah yang kita kerasa ada musuh kita, langsung keras sih. Musuh kita adalah orang kafir karena dia tidak akan bersama dengan kita. Kengkeng ketika memang kasih sayang tetap. No akhirat ngomong ini ya. Musuh saya, no akhirat. Gampang ngomong karena Ar-Rahim. Oke ya. Lek Rahman, kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Teman saya. Tapi masa iso no akhirat tadi ngomong musuh yo, enggak mungkin kan. Dia sudah kepanasan. Wow, kadang mikir, masa panas sih, kadang ngawur pikiran gitu. Sisi api, saya kan mikir gitu. Kata orang, neraka itu nar, api. Oke, saya uji. Tahu nggak? Setan itu dari api, katanya. Jin ya termasuk jin adalah api. Kalau begitu, partikel membuat jin atau setan adalah bensol dan gesekan. Oh setan, mudah kan? Iya kan, rasional kan. Aku tak mikir, ini arek SMA duduk arek mualimin sing pikirane ngapal ngono ndak kan. Kita kan SMA kan. SMA no dunia
iki rasional iki kan. Nah, tak jak ngono. Masa setan itu api iku. Lah aku nggawa setan di bendina. Gak cocok kau. Duduk iki setan iki. Duduk api. Sik segurung nang neraka mang. Terus manusia, tanah. Ono enggak penelitian menemukan dari kita itu ada kesamaan dari tanah. Apa semacam ketemu ngono lho. Oh, unsur paham ngono ya. Lebih dari itu, matahari, tak pikir matahari adalah pusat atas energi cahaya. Ketika ngomong memang nur itu larinya pada malaikat adalah cahaya. Tempatnya mereka bermain ini cahaya, matahari gitu loh. Malaikat tulinan, paham maksudnya? Aduh, tak pikir udah paham maksudnya ya. Saya nggak ketemukan. Akhirnya begini, manusia ketika memang dari tanah, bukan tanah bumi, tapi di sana. Ono loh kitab sing bahas manusia itu dari warna-warni tanah. Ono sing merah, putih, sehingga di daerah misalnya orang Cina putih. Kini rada sawu-sawuan. Terus ono sing rada ireng. Dengan kitab ngomong berapa tanah unsur ngono ya. Terus tak pikir, ki keliru. Wong iku lho secara teritorial kan. Lek wong daerah iya pasti panas, kena matahari ireng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kaduwe Allah. Iku lillahi kaduwe Allah. Mudahnya gitu. Ketika kamu muji orang, gak mungkin itu kamu muji orang. Karena pujian hanya milik simpel aku. Aku muji orang. Hati saya ngomong, aku muji Allah. Karena tidak ada pujian selain kepada Allah. Paham? Ya. Sehingga pujian loh. Jadi ketika orang muji saya enggak? Ya enggak lah. Gak mungkin saya terpuji. Kasarannya gitu kan. Karena hanya Allah yang bisa dipuji. Itu mudahnya kita loh ngomong alhamdulillah. Ya tergantung deh. Ono sing maca wis alhamdulillah, billahi Allah wis ya. Ya wis. Utawa moro kayak jelasan, rek ono-ono iku harus alhamdulillah ya. Ya wis kan. Gak aja aku rada meliti gitu ya. Penjelasan saya artinya, apa yang kamu artikan pujian tidak mungkin kecuali itu hanya pada Allah. Simpel. Muji nang uang arti muji Gusti Allah. Kena kamu dapat pujian, sadar dulu aku. Jadi iso sombong, akhir sampai ngawur aku. Cari wong kok me sombong. Duh, bro, sifat sing sombong nek Gusti Allah. Aku gak mungkin sombong. Iki kan perbuatan Gusti Allah. Aku apik ono iradah Gusti Allah. Sampai ngono aku sampai gak iso sombong aku sampai ngono paham ya. Mulane lho aku kan menungso bakalan insanu dhaifa. Saya dhaif. Saya makhluk sing hina atau kemani. Sombong. Gak mungkin goblok aku sombong. Simpel lah. Utawa wong sombong, dia sombong. Gak mungkin dia makhluk pisan. Paham cara mikirnya ya? Jadi ini melihat sesuatu, misalnya ada penyakit hati dia sombong. Kok nggak mungkin iso jelas ngomong dia penyakit hati kok iso ketok. Tetap pakai husnudzon. Oh enggak. Dan itu gue gampang untuk menyalahno. Gak mungkin dia sombong. Gak mungkin. Dia hina menungso. Aku cek kini menemukan Alladzi nyatani zat faddala kang memberikan keutamaan lebih Bani Adam ing anak turunane Nabi Adam. Jadi memang manusia itu beda dari makhluk yang lain. Oke, Bani Adam itu kalau gitu anak turunannya. Pertanyaannya, Siti Hawa termasuk Bani Adam enggak? Enggak. Akhirnya begini, perempuan yang lebay mengatakan, siapa ya pemilik tulang rusuk? Saya kan tulang rusuk. Siapa ya? Kan tahu enggak ono status ngono tak pikir. Oke, dia tulang rusuk. Akhirnya misalnya ono lah. Zaid nikah siji. Marono pingin maneh? Loro. Telu sampai papa. Mikir aku, piro iku lho. Tulang rusuk lho kembali. Piye to? Terus dipegat papate. Nikah maneh. Ki piye tumbuhe jare aku. Paham maksudnya? Enggak, itu kamu dibohongi dengan lebaynya perempuan. Saya kan tulang rusuk. Siapa pilih? Yang terbuat dari tulang rusuk cuma satu, Siti Hawa. Yang lainnya dari mani. Dan itu Nabi Adam sama Siti Hawa membuat. Itu bukan dari tulang rusuk lagi. Wis selesai gitu ya. Tapi anatomi dari iku mengikuti Nabi Adam lek ono.
tulang rusuk sing ilang, ya wis, mungkin ya wis ngono ya kan. Tapi kene ya teko peju iku, simpel. Iya kan? Dan mudah sekali ngomong sombong, enggak mungkin teko peju kon sudah selesai gitu loh. Jadi aku mikir sombong. Loh kamu teko peju sudah selesai. Hina kamu itu. Buang kamu. Bani Adam. Kalau kita lihat dari proses, tapi orang yang lebay. Kita itu dari dulu sang juara. Karena apa? Kita itu dipeju lomba kan. Oh, si Cici menang jadi. Goblok pikirku kok iso sampai lebay ngono lho, juara pada proses kuto. Cici bisa dah. Semua manusia tak sing juara kan ngono jadi. Kok iso nek pikiran ngono. Bismillahirrahmanirrahim dengan konsep keutamaannya bil ilmi kelawan ilmu. Jadi keutamaan ini ketika ada ilmu, wal amal dan amal. Orang kalau dikatakan itu utama, kamu utama ketika ada ilmu sama amal. Jika tidak, ngawur duduk anak turun Nabi Adam gampang weh. Ngawur. Fadolat, tapi fadolat itu lebih diutamakan kan. Kan dipikir mafhum mukhalafah, cara berpikir kebalikannya. Ketika dia itu lebih utama atas makhluk yang lain, tapi dia gak ada ilmu dan amal untuk misalnya sholat dan sebagainya, ya udah dia sama dengan ketek, terserah lah ya, babi, anjing, curut, opai sama, terserah pokoknya, karena sama-sama keluar dari lubang itu. Tambah mana enggak sombong, lah kamu teko bolongan sing gini nguyu lu, aduh jijik banget. Aduh, kadang berpikir begini lagi. Kenapa Nabi Muhammad dengan kemuliaannya, itu tidak mungkin diakui sebagai Tuhan? Pikirku begini. Nabi Muhammad juga melakukan sesuatu yang sama dengan manusia umum. Ngene kan. Bayangno wong mulya, ya. Pokoknya nomor satu dari semua makhluk melakukan begitu kan. Wong kan saiki kan jijik loh, masa wong mulia melakukan itu. Paham ya? Akhirnya kan ditemukan sama-sama manusia dan tidak mungkin jadi Tuhan. Itu menikah, ditambahi lagi biar memang tidak diakui, keluar kok ibu sareng bapak ya, Sayyid Abdullah karo Sayyid Aminah. Metu teko kono lho wong mulia, coy. Bagi aku ya udah, itu sebagai kehebatan, arti Allah menciptakan manusia mulia yang nomor 2 setelah Allah, yaitu makhluk, dan jangan kau berpikir Tuhan. Akhirnya kan berkembang juga ketika menceritakan Nabi Musa saya Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu bapak-bapaknya Nabi Musa gak punya Tuhan karena Tuhannya belum lahir, kan begitu. Biar orang sing iku pakai utek gampang mikir ngono kan. Saya iku Tuhan. Loh, bapak-bapakmu gak duwe Tuhan. Iya. Ya wes selesai kan. Gak duwe Tuhan. Itu satu. Kedua, dia ngomong, saya gampangnya ini, bisa gak kamu menciptakan langit dan bumi? Enggak bisa. Dia tercipta. Jadi tidak mungkin ada manusia Tuhan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan dulu. Wal amal ala jamil alam ngalahake ngatasi semua makhluk, karena selain Allah itu alam. Wassolatu utawi tambahi rahmat iku ala Muhammadin, ala Sayyidina Muhammadin, ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi Sayyid utawa Gusti ne wong Arab, wal ajami lan wong selain Arab, wal ajami lan selain wong Arab. Jadi kalau mikir Allah Nabi Muhammad itu mudahnya begini. Orang yang menghina Nabi Muhammad pasti gak masuk akal. Si Abu Jahal, Muhammad memang pembohong, dia itu brengsek misalnya ya. Muhammad artinya orang terpuji. Kan wis gak enak. Orang terpuji jeneng wis ngei demarkasi, memberikan benteng. Muhammad
orang yang jelek, pembohong. Jenenge wis artine terpuji kan, mikir kan. Orang terpuji, pembohong. Kan ndak enak. Kok pinter ya gawe jeneng. Jadi wis ono benteng ngono lho. Wong nyebut Muhammad, oh, selain ini iso gak jeneng Kak Muhammad. Jeneng Muhammad. Keren ngono. Nek nama iku wong kate ngilokno misale ketika wong soleh. Dhewe lho gak soleh gak soleh, kan ndak enak. Ojo soleh gak soleh. Piye to? Ndak enak. Jadi nama itu juga akan membantu bentengi pribadi kan kayak ngono. Wassalatu kidungo sholawati. Wal ajami dan wong ajam. Artinya jikalau memang Nabi kepilih menjadi orang Arab, ya udah. Tapi jangan kata agama Islam dimiliki orang Arab. Udah kan? Karena Nabi Muhammad tercipta apa lahir di situ memang menggaku kebutuhan besar. Imajinasi. Bayangno ketika memang Indonesia terus umane daerah Sunda dengan alusi. Utawa dengan keadaan yang kita kan gak gurun pasir panas keras hidup ya. Enak ngono kan. Akhirnya gak kesulitan nang segala apapun. Terus di sana di Arab sana ketika mendengar ada seorang nabi di Indonesia, kepegelan. Wah, awak dhewe soro kok ini kok cek enake. Mungkin akhirnya kok di sana dengan proses yang panas segini. Terus awak dhewe sing di Indonesia, iya Nabi Muhammad soro kan enak ya. Paham maksudnya? Gak paham, gak pinter-pinter pikir ya. Nabi Muhammad sesulit itu untuk hidup. Nah ini kan enak, tropis. Akhirnya kita menggambarkan perjuangan Nabi Muhammad. Nah coba balik, kayak enak kan? Enak ya, tropis. Iso mancing misalnya, iso nang laut, gitu kan. Nabi Muhammad enak. Lagi ning gurun pasir kan kepegelan ngono kan. Kemana hukum fikih wudu apa batal kudu adus. Aku mikir lho, nek kono gak ono banyu lho. Apa meneh wong Arab kan seneng ngono kan. Kuat mangan daging. Kene kan sego wis karo tempe, makanya lemas. Enggak ono iki artinya pokoknya Nabi itu adalah orang yang bedanya umat sama kaum. Kalau umat, kita umat, itu Nabi untuk umat, untuk manusia yang hidup. Oke. Kaum kayak Nabi Ibrahim, Nabi sebelum Nabi Muhammad itu kaum. Kaum itu kelompok wilayah, misalnya ono ngene, kono ono wilayah wong-wong iku dikei satu nabi untuk menyebarkan. Sedikit kan? Akhirnya lagi ini enggak, kini semua sama umat Nabi Muhammad. Tapi ketika digambar mana, ulama kok punya golongan dewe-dewe. Tak kembangno, rodok ruwet iki. Al ulama warasatul anbiya, wis ya. Ulama adalah pewarisnya para nabi bukan nabi satu. Ulama, kiai-kiai wake, ulama sedunia pewarisnya para nabi yang banyak. Jadi lah aku tak gambarno kayak jam pasir gini. Di Nabi nang dhuwur melewati Nabi Muhammad sing cilik terus nyebar nang gini semua ulama. Oke. Rada ngawur maneng. Ulama sing kasar sut lewat Nabi Muhammad yo. Sut nang Nabi sing keras. Paham maksudnya ya. Terus ana sing nabine alus, sabar, Nabi Ayub, ana sing kiai-kiai kaya ngono iku. Oh, lewat Nabi Muhammad sing Nabi Muhammad itu kompleks itu. Mungkin aku gambarno semua kekuatan Nabi yang dulu terpancar pada dirinya terus tersebar begitu. Pola negara ndelok avatar awak dhewe. Akhirnya rono, pikiranku memang imajinasi nang rono. Nah, akhirnya awak dhewe iso menggambarno. Oh, ana ulama sing kayak ngono iku, ana sing sakti. Oh, pakai Nabi Musa sing iso belah, iso paham ya, rono-rono ya. Ono sing misale dakwah ini enak terus secara good looking lah, enak dilihat. Oh, Nabi Yusuf ketika mempunyai paras seperti itu. Iku cek kene temukan. Gak usah kaget kok beda-beda sih. Ya. Karena anbiya bukan nabi. Bismillahirrahmanirrahim wa ala alihi.
lan ing ngatasi keluargae Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Ya Nabi ulumi hale dadi pira-pira sumbere pira-pira ilmu wal hikami lan hikmah. Di Nabi itu sumbernya ilmu dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du lan dalam sakwise bismillah walhamdulillah. Falamma ra'aitu mongko dalam semangsane ningali sapa ingsun. Dalam semangsane melihat sapa ingsun. Kathiron wong akeh minatullah bil ilmi saking pira-pira pencari ilmu fi zamanina idam zamane kita maksud zamane sing pengarang ya jiduna kang temen berusaha sapa tulabul ilmi ilal ilmi maring ilmu wala yasiluna lan ora sampai atau dapat ilmu sapa tulabul ilmi au min manafihi utawa saking pira-pira kemanfaatane ilmu wa samaratihi lan buah atau hasil ilmu lan pira-pira buahe ilmu. Bismillahirrahmanirrahim wahia utawi samratu buah dari ilmu iku al amalu ngelakoni bi kelawan ilmu. Iku al amalu ngelakoni bi kelawan ilmu. Jadi kalau kamu lihat ulama wong alim, lihat ya, wong pinter wakil saiki. Kok gak ada di ulama? Karena kata Mbah Hasim di kitabnya sik tak sindir sik ya. Lek awakmu mulai ditakoni nang wong, terus Mbah Hasim punya karangan ya. Terus aku gak karo, iku bahaya mungkin aku. Tebu ireng karo karangane. Kitab iki karo. Aku wedi iku. Aku ingat saya di sini kan kuliah karo mondok. Yang saya pikirkan, saya pulang takut ditanya. Mbah Hasim punya karangan, ero enggak? Aku gak ero. Mateni wake iki. Alumni ditambahi mana pernah hatam kitab iki medeni mana kok. Akhirnya saya beli S1 dulu tak waca dhewe memang sapa kate maca kitab setebel iki kan kitab apa enggak ada Irsyatus Sari kumpulane kan aku hatamno dhewe wis pokoke sedina oleh halaman piro pokoke mari tek selesai nah jadi kan enak kancaku kira rada takel diskusi ngono. Kuwi apa ya untuk gini mulai terus takoni kita Mbah Hasim ndak kurung hatam. Rada nyindir. Mulane wis mari hatam kan. Waduh, pede gitu. Aman. Lah kamu gitu apa enggak? Gusti Allah sing sifate sapa kan. Gak mungkin gak mungkin. Iki lek biasanya nang gini pengajian kan istilahnya tahadus bin nikmah ya. Tahadus bin nikmah ya, cerita kenikmatan. Iku bawa-bawa sombong ya ono iku. Tak temokno ngono. Awak dhewe ngene ceramah paling titik 1 juta kan gak deling kan apa sih yo wis kan ditutupi karo tahadus bin nikmah beling kan kredok gaya tapi ditutupi karo api kayak kasarane ya kan ngrasani lho ya ngono kan wis ngrasani moro ketara kan ya gak sombong ya lho ya wis sombong iki kemarin ngono ya muluk-muluk wis aduh wis ngomongnya biasa gak mungkin ora rono krasa kok no wilayah rono. Iku nang kene tahadus bin nikmah. Untuk lari maneng aku mengkritik iku tahadus bin nikmah kok masalah dunya. Lek tahadus bin nikmah iku mungkin kayak begini. Set zikir tek menemukan dhek iku solo, istilahnya ketemu. Atine hadir nang Gusti Allah. Terus cerita ngomong tahadus bin nikmah. Kan enak kan? Duit lo ya. Aku kerasa aku mimpi Nabi Muhammad kan enak iku tak rungokno tahadus bin nikmah yo kan iku enak daripada tahadus bin nikmah yo awak dhewe ngene mobil loro kan ndak enak iku kan enak tapi tetap aku husnudzon enggak sombong dhek cerita
oleh kenikmatan ini Gusti Allah. Alhamdulillah, syukur. Tak cerita nang awakmu. Hadza min fadli rabbi. Ashkuru am afkur. Iki nikmat Gusti Allah. Aku syukur apa enggak tak critakno. Kamu iya yo. Apa nikmat Gusti Allah. Kan syukur kan. Apa maksud jarane? Dia cerita, itu artinya menceritakan rezeki itu kok Gusti Allah kan. Nah, tetap husnudzon. Nambah maneh ana pikiran ana wong ngerti hasud. Penyakit sing iku iri. Oleh mobil. Seharusnya aku kan ngono kan penyakit hati kan. Nah, aku ndelok wong koyo ngono, tetep husnudzon. Nabi kan husnudzon. Lek ngono, DE itu duduk arti hasud DE ku gak terima karo pemberian uang. Wong liya oleh, tapi DE ngomong nang atine, oh paling areke iku pingin fadilah, yaitu rezeki Gusti Allah. Sing lebih nemu gak awak murek? Gak nemu. Kan dihasut kan dia. Dia kan gak terima kasarane. Orang lain dapat kenikmatan, seharusnya kan dia kan. Nah, dia mau kayak ngono, aku tetap delok kayak ngono husnudzon. Artinya dia kan kepingin oleh kenikmatan Gusti Allah, terus cinta nang Gusti Allah. Nek gak dapat mbu ya. Pokoke aku mari jelasno. Iku harus husnudzon nang wong. Paling iku masalah ati. Lek nyolong ndak iso. Gosok ketok kan, ketok jelas. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahi yatawal bisarair. Masalah sing jelas iku wong boleh ngomong. Jelas. Iya jane Pak Jokowi iki piye iki kebijakane. Oh ya apa iki DPR iki? Ya apa iki korupsi? Iku gak duduk ngrasani ku, wis jelas iki. Wis ana bukti. Ngomong iku gak apa-apa. Paham ya? Sing masalah kok siri-siri ngene iki lho. Diganti karo husnudzon terus. Nah ngono carane ya. Sing koyo ngono ya gak apa-apa. Ya apa iki? Menteri Pendidikan gak jelas sama Nadiem Makarim ini. Sampai saiki gak jelas-jelas iki. Mungkin terlalu muda mungkin ya. Jadi nang Gojek sih. Gak apa-apa kan? Harus jelas kan? Ini fakta. Ngomong no. Karena kita kan demokrasi. Orang paling tertinggi adalah kita, bukan presiden. Maka orang-orang yang bercita-cita tidak ada di presiden adalah tinggi. Lu kan demokrasi paling tinggi rakyat. Terus kayak cak nunda pikiranmu kok ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini titik wan nasyru lan gelar atau menyebarkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Lima annahum krono sak temene tulabul ilmi iku akhtau podo salah. Sopo tulabul ilmi toro ikohu ing pira-pira dalane ilmu. Watarokulan ninggal sapa tulabul ilmi syaraitahu ing pira-pira syarati ilmu. Jadi salah pada zaman itu jalan mencari ilmu dan syarat-syarat atas ilmu. Nah, artinya di sini menjelaskan tentang bagaimana nanti metode atau konsep orang mempelajari ilmu. Saya akan juga mengkontekstualisasikan kenyataannya pada sekarang. Karena nanti ada bab yang akhir-akhir itu sesuatu yang rada gak masuk akal. Misal termasuk membuat orang itu miskin adalah nyapu tengah malam. Dan juga apa mana? Banyak nyapu tengah malam jadi gawe fakir, gawe miskin. Sama saiki nggak dapat. Kenapa? Dulu analisanya karena tidak ada lampu, takut uang jatuh ke sabu. Ya itu kan. Itu mengkontekstualisasikan. Nah kita pikir ono langsung ditulis termasuk membuat kefikiran atau kemiskinan nyapu tengah malam. Gak masuk akal. Gak masuk akal mungkin aku. Wong saiki misalnya kelina apa OB ku apa? Ya ngono shift malam nyapu terus gari fakir. Ya enggak juga kan.
Nah, maksudnya begitu. Nanti dikembangkan di situ. Dari saya cukupkan. Besok kita lanjutkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.